Halo guys, ya selamat datang kembali ke channel ini. Ada seorang teman bertanya, bagaimana sih seorang dengan trauma itu sebenarnya memandang hidup, gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang cukup beruntung untuk hidup dengan tidak memiliki trauma, terkadang mereka memandang orang lain yang punya trauma itu, mereka memandang dengan keheranan gitu ya. Bagaimana mungkin sih seseorang misalnya begitu takut misalnya untuk bertemu dengan orang lain, atau bagaimana seseorang misalnya begitu mengasingkan dirinya, begitu memprotek dirinya gitu ya, takut untuk bertemu dengan orang lain. Orang-orang bisa menjadi sangat ambisius atau orang-orang yang sangat mementingkan kesempurnaan. Bagaimana sih seorang dengan trauma memandang hidup? Untuk menjawab pertanyaan itu ya guys, gitu ya, kita harus lihat begini. Luka fisik kita bisa lihat ya, ketika seseorang punya luka fisik dan itu menimbulkan bekas, kita bisa melihat itu. Tetapi ketika seorang punya trauma, sangat sulit untuk melihat itu karena kita nggak bisa lihat bekas-bekasnya, gitu ya. Kita melihat dari luar seseorang bisa saja kelihatannya baik-baik saja, tetapi bagaimana ketika seseorang merasa batinnya terluka gitu, yang tahu ya orang itu, gitu. So kali ini gue mau mengajak kalian sedikit untuk mengerti gitu ya, bagaimana sih seorang dengan trauma itu memang hidup. Kenapa gue katakan sedikit guys? Tidak mungkin bisa menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran seseorang penderita trauma di dalam satu kata, ataupun di dalam satu kalimat, ataupun misalnya di dalam satu video gitu ya. Itu terlalu kompleks untuk diterangkan gitu, dan sangat sulit untuk menerangkan apa yang ada di dalam pikiran dari seorang penderita trauma. Satu-satunya, ya, gue pernah katakan juga bahwa untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran seorang penderita trauma hanya bisa diketahui oleh seseorang yang juga pernah mengalami trauma yang sama. Oke, sekarang kita masuk aja ke pembahasan gitu ya. Apa sih bedanya orang normal dan orang yang dengan penderita trauma itu memandang hidup? Kita akan mulai misalnya dari seorang yang normal ya guys, gitu ya. Kalian bisa pikir bahwa seorang normal itu mereka menjalani hidup itu dengan pola ya hidup gitu ya guys. Maksudnya dalam arti gini, mode hidup mereka itu ya hidup. Apa arti hidup? Hidup itu artinya gini, bahwa kita orang-orang yang normal ya, mereka punya yang namanya free will atau kehendak bebas gitu. Apa artinya? Artinya adalah mereka punya kehendak, mereka punya keinginan gitu ya. Artinya mereka bisa mengontrol hidup mereka. Mereka punya kekuasaan untuk mengontrol hidup mereka. Ya, dan itu akan berjalan di dalam semua aspek hidup mereka, ya, pilihan-pilihan mereka, konsekuensi-konsekuensi yang mereka dapatkan gitu. Tapi mereka memandang hidup sebagai sesuatu yang bisa mereka kontrol gitu. Itu adalah orang-orang yang mungkin yang cukup beruntung tidak hidup dengan trauma. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang yang dengan trauma berarti mode hidupnya apa? Ya, gue katakan ya, orang-orang dengan mode trauma itu adalah bukan dalam mode hidup gitu ya, tapi modenya adalah bertahan hidup. So, orang normal gitu ya, orang normal punya mode hidup gitu ya. Sedangkan orang yang dengan trauma, mereka bertahan hidup. Artinya apa? Ketika orang normal bisa mengontrol hidup mereka, gitu ya, mereka menjalani hidup dengan posisi bahwa mereka mengontrol, mereka berada di atas hidup, gitu ya. Orang-orang dengan trauma itu harus menerima kenyataan bahwa hidup itulah mengontrol mereka. Kalian bayangkan misalnya, kalian hidup di sebuah keadaan di mana kalian itu bermain bukan untuk menang, gitu ya. Kalian bermain bukan untuk mengontrol permainan itu, tetapi permainan itu mengontrol kalian, gitu ya. Yang kalian lakukan di dalam hidup, gitu ya, hanyalah supaya kalian itu bisa bertahan, gitu ya. Hidup mengontrol orang-orang dengan trauma tersebut. Nah, yang menyedihkan itu adalah kayak gini guys. Banyak orang justru menghakimi para penderita trauma tersebut.
gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ya itu kesalahan kamu lah. Kenapa kamu nggak bisa mengontrol hidupmu? Kenapa kamu biarkan hidup mengontrol kamu? Harusnya kamu punya kekuatan untuk melakukan itu. Yang jadi masalah adalah mereka bukannya tidak mau melakukan itu, gitu ya. Tetapi masa lalu mereka yang membentuk mereka menjadi seperti itu. Karena ketika mereka dibesarkan dulu atau ada kejadian di masa lalu yang membuat mereka merasa bahwa hidup itu adalah hal yang sangat besar yang harus mereka lawan, dan mereka hanya bisa bertahan menghadapi sesuatu yang besar itu. Salah satu hal yang paling menyedihkan adalah banyak orang mengatakan kepada para penderita trauma, kamu harus move on dari masa lalumu, gitu ya. Jangan stick dengan masa lalumu. Hiduplah di zaman sekarang, gitu ya. Lupakan masa lalumu dan melangkahlah ke depan. Kalian pasti sering sekali mendengarkan itu. Tahukah kalian apa kebenaran sesungguhnya dari pernyataan itu? Semua penderita trauma juga ingin melepaskan masa lalu mereka. Mereka ingin melepaskan apa yang menghimpit masa lalu mereka dan masa sekarang mereka, gitu ya. Mereka ingin keluar, mereka ingin lepas dari hal-hal yang menghimpit mereka. Tetapi masalahnya adalah bukannya mereka tidak mau melepaskan masa lalu mereka, tetapi yang terjadi adalah masa lalu itu yang selalu datang menghampiri mereka. Masa lalu itu selalu datang memanggil mereka. Masa lalu itu selalu datang mencengkeram hidup mereka. Dan itu adalah hal yang dialami oleh setiap penderita trauma. Sebagai penutup, gue mau kasih sedikit ilustrasi bagi kalian. Bagaimana seorang penderita trauma menjalani hidupnya. Sekali lagi, ini hanya sedikit karena apa yang dialami penderita trauma terlalu kompleks untuk dijabarkan. Kalian bayangkan, kalian cubit diri kalian dan rasakan apakah itu menyakitkan? Mungkin kalian akan mengatakan itu tidak. Mungkin ada yang mengatakan itu sakit sedikit. Tetapi sekarang, kalian cubit diri kalian berkali-kali, dan setiap saat. Bila kalian sudah rasakan itu setiap saat, mungkin itu akan sedikit menggambarkan apa yang terjadi pada seorang penderita trauma. Setiap penderita trauma harus bertarung seumur hidupnya. Setiap saat mereka harus bertarung melawan rasa sakit, melawan rasa sedih, melawan rasa frustasi, dan melawan rasa marah mereka. Dan tahukah Anda apa yang paling menyedihkan dari itu? Banyak orang tidak bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Dan tahukah Anda, seorang penderita trauma sebenarnya adalah orang-orang yang paling kuat yang ada di dunia ini. Karena tahukah kalian, tidak ada yang lebih berat dari melawan pikiran kalian sendiri setiap saat, seumur hidup kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.